Perkenalkan, nama saya Kevin Agung Wiryuda, NIM 131-2019, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran dari magang KKP. Dari gambar instansi KKP yang saya tempati yaitu CV Cahaya Agung Surabaya. CV Cahaya Agung Surabaya adalah lembaga pekerja alidaya atau outsourcing cleaning service di kota Surabaya, meliputi wilayah yang berkembang meliputi daerah Provinsi Jawa Timur. CV Cahaya Agung Surabaya dipimpin oleh langsung Bapak Direktur Agung Setiono, SE, yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang yang ada. Dari sejarah-sejarahnya berkembangnya atau berdirinya yaitu pada tahun 2016 yang berdomisili di Jalan Perwudati Raya nomor 15 Surabaya sebagai perusahaan alidaya yang profesional. Kami mempunyai sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, mendidik dan melatih untuk dibekali dengan pengetahuan yang cukup secara profesional sesuai standar rekrutmennya. Untuk pelayanan terhadap pelanggan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa ada kesalahan, seperti pengiriman, peralatan, dan sarana penunjang lainnya. Didukung juga dengan sistem yang baik. Dan ada lagi itu visi dan misi CV Cahaya Agung Surabaya. Visi yang pertama memberikan pelayanan terbaik. Yang kedua meningkatkan kualitas kerja terbaik. Misi yang pertama memenuhi harapan pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang terbaik dan inovatif. Yang kedua, memberikan kepada klien penawaran yang singkat dan jelas, menjunjung tinggi standar yang diatur dalam kontrak kerja atau kontrak kerjasamanya. Yang tiga, meningkatkan profil perusahaan dengan selalu berusaha bekerja lebih baik dan memberikan servis yang memuaskan. Di sini saya menjelaskan tugas-tugas pokoknya. Melaksanakan tugas kualitas hasil kerja akan lebih baik karena untuk menjaga mutu hasil kerja sesuai kesehatan tercantum dalam kontrak kerjasamanya. Begitu ada fungsi-fungsi dari CV Cahaya Agung, yaitu ada perusahaan dapat memperkecil jumlah tenaga kerja sehingga risiko masalah seperti pemogokan kerja dan masalah kepersonalian dapat dikurangi. Mematuhkan tenaga outsourcing terhadap perintah atasan lebih baik karena sebabkan mereka tidak dalam struktur organisasi perusahaan tersebut. Untuk ukuran-ukuran kinerja di tempat magang saya yaitu dalam kegiatan kuliah kerja praktik ini banyak hal yang dibagi dari perjanjian tersebut. Dan di sini juga dalam operasional di bidang kontrak mempunyai tugas melaksanakan bahwa perjanjian antar pekerja dengan perusahaan harus sesuai dengan pelaksanaan putusan perjanjian kerjasamanya. Di dalam bidang tersebut, saya banyak mendapatkan ilmu tentang pengetahuan CV Cahaya Agung Surabaya mengenai pembuatan dari surat kontrak kerja. Nah, untuk tujuannya mengetahui dasar bagi perusahaan dan karyawan. Tidak boleh semena-mena, harus berdasarkan sistem kontraknya. Bahwa meskipun saya juga bekerja di perusahaan lain, tapi juga magang ke instansi lain karena untuk mendapatkan lebih. Meskipun di operator SPBU, tapi kita harus banyak mendalami kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar, memperbanyak pengalaman lebih baik. Banyak juga permasalahan dalam perjanjian kontrak
dengan karyawan hingga karena sebut tidak sesuai dengan kontrak dia diberhentikan gitu. Di sini juga akan menjelaskan surat kontrak kerja karyawan adalah suatu perjanjian antara perusahaan dan pekerja yang ditulis atau diucapkan dalam kurun waktu tertentu atau tidak tertentu, yang mana di dalamnya terdapat berbagai syarat, kewajiban, dan juga hak. Untuk itu, kontrak kerja karyawan tidak bisa dibuat secara asal. Setiap perusahaan harus memberikan surat kontrak kerja pada karyawan yang baru masuk sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 52 Ayat 1. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kontrak kerja karyawan harus dibuat dengan berdasarkan kesepakatan dari setiap pihak, dapat pekerjaan yang dijanjikan, mampu dan juga cakap melakukan kegiatan hukum, serta pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan nilai kesusilaan, ketertiban umum, serta berbagai peraturan yang berlaku. Dalam pasal 1601A KUH Perdata dijelaskan bahwa kontrak kerja karyawan harus mampu memenuhi berbagai persyaratan dan kita bahwa ini adalah tertulis nama pekerja dan pemberi, kedua pelaksanaan kerja, ketiga waktu tertentu, yang keempat gaji atau upah yang mau diterima, kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, yang keenam orang yang membuat surat perjanjian kerja, yang tujuh objek yang harus diatur jelas, bahwa surat kontrak kerja karyawan adalah suatu surat yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan dan karyawan. Terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dipahami, dan informasi yang tercantum harus ditulis dengan benar dan sesuai. Selain itu, untuk contoh memastikan surat kontrak kerja tersebut sudah memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, menutin rekan-rekan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dengan baik. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu memperhatikan surat perjanjian terkait hak dan juga tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini nantinya akan mencerminkan manajemen di dalamnya yang tertata secara rapi. Manajemen yang baik dalam suatu perusahaan tidak hanya menyangkut tentang status karyawan saja, tapi juga tentang finansial dan akuntansinya perusahaan. Berkaitan pula perlindungan terhadap tenaga kerja. Perlindungan diupayakan untuk menjaga hak dasar dari pekerja. Tujuan perlindungan tenaga kerja yaitu menurut atur hak KAHIM adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat pada pihak yang lemah. Perlindungan ini merupakan salah satu tujuan dari membangun ketenagakerjaan, dan pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional. Untuk itulah sebabnya perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan serius atas pelaksanaannya karena dapat menunjang pembangunan nasional. Tujuannya adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesepakatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerja yang layak dan memiliki manusiawi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, meliputi menyediakan makanan, minuman bergizi, dan uang tambahan bagi pekerja yang untuk lembur. Kedua, menjaga kesusilaan dan keamanan di tempat kerja. Begitu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.